Pemilu terbaru menjadi panggung ironi sejarah. PDIP, partai yang dulu mendominasi peta kekuasaan, kini berhadapan dengan kenyataan pahit. Kekalahan telak di berbagai provinsi. Kekalahan ini bukan sekadar angka atau strategi kampanye yang gagal. Ini adalah panggilan untuk merenung, menyelami kembali akar-akar politik kita dan bertanya, apakah ini bentuk karma sejarah? 23 tahun lalu, sebuah drama besar terjadi di negeri ini. Gus Dur, seorang pemimpin visioner dengan gagasan revolusioner, dilengsarkan dari kursi presiden. Prosesnya penuh intrik, dilumuri ambisi, dan tak sedikit yang menyebutnya sebagai kudeta politik yang dibungkus dengan prosedur konstitusional. Di tengah itu, ada nama-nama besar, Megawati Soekarno Putri, yang akhirnya naik menjadi presiden, dan Amin Rais, yang dikenal sebagai motor utama di balik gerakan pelengseran. Gus Dur sendiri, dengan kecerdasannya yang jenaka, sudah lebih dulu meramalkan nasib mereka. Nanti mereka akan menjadi gelandangan politik, ucapnya. Saat itu kalimat itu terdengar seperti satir belaka. Tapi hari ini, melihat posisi PDIP yang terpuruk, kata-kata Gus Dur tampak lebih seperti nubuat yang akhirnya terwujud. Apa yang terjadi pada PDIP adalah pengingat tajam tentang bagaimana politik seringkali membayar lunas utang moralnya. Ketika kekuasaan diraih melalui cara-cara yang tidak bermartabat, konsekuensinya adalah kehancuran legitimasi. Sebab rakyat, sekeras apapun, usaha mengaburkan suara mereka pada akhirnya akan mengingat. Mereka tidak lupa bagaimana kekuasaan yang dulu diraih justru mengorbankan seorang pemimpin yang membawa pesan pembaruan hanya karena ide-idenya terasa terlalu besar untuk sistem yang sudah kadung usang. Ironi semakin terasa ketika kita melihat narasi PDIP hari ini yang kerap menyerukan keadilan dan kerakyatan. Bagaimana sebuah partai yang dulu menjadi bagian dari operasi menggulingkan seorang presiden dengan alasan inkompetensi kini terjungkal oleh persepsi publik yang sama, ketidakmampuan menjawab kebutuhan zaman. Dan di sini, bayang-bayang karma itu terasa nyata. Kekalahan PDIP di banyak provinsi adalah lebih dari sekadar hasil dari mesin partai yang lelah atau strategi kampanye yang gagal membaca perubahan. Ini adalah manifestasi dari rakyat yang mulai mempertanyakan relevansi mereka. Sebab dalam politik, legitimasi bukan soal siapa yang memegang kuasa, tetapi siapa yang mampu menjaga kepercayaan. Yang lebih ironis, Amin Rais, yang pernah menjadi tokoh sentral dalam upaya pelengseran Gus Dur, kini juga tampak terpinggirkan dari panggung besar politik nasional. Seolah alam semesta memang punya caranya sendiri untuk mengatur keseimbangan. Kekalahan ini seharusnya menjadi bahan introspeksi, tidak hanya untuk PDIP, tetapi untuk semua aktor politik di negeri ini. Sebab, jika sejarah terus berulang dan kekuasaan terus dipertahankan dengan cara-cara yang melukai nurani bangsa, karma serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk menghantui. Dan, seperti yang Gus Dur katakan dengan senyum kecilnya dulu, mereka akan menjadi gelandangan politik. Hari ini kata-kata itu tidak lagi terdengar seperti lelucon. Mereka adalah pelajaran, bahkan mungkin peringatan keras bagi siapapun yang berambisi tanpa batas dalam dunia politik. Namun, pertanyaannya, apakah mereka, PDIP dan aktor-aktor lain dalam drama politik masa lalu, benar-benar belajar dari semua ini? Kekalahan di berbagai provinsi seharusnya menjadi momen refleksi mendalam, bukan sekadar koreksi strategi menjelang kontestasi berikutnya. Sebab masalahnya jauh lebih fundamental daripada sekadar angka suara atau isu elektabilitas. Ini tentang kehilangan arah, tentang lupa bahwa politik sejatinya adalah tentang pelayanan, bukan sekadar permainan kuasa. Sejarah mencatat bagaimana Gus Dur berani melawan arus, berdiri di atas prinsip meski harus melawan sistem yang korup dan elit yang haus dominasi. Sayangnya, idealisme itu dianggap ancaman, bukan harapan. Ketika akhirnya ia dilengsarkan, kita kehilangan salah satu kesempatan terbesar untuk memperbaiki fondasi politik bangsa ini. 2 dekade kemudian, jejak langkah Gus Dur yang penuh idealisme itu seolah hanya menjadi kenangan samar di tengah pragmatisme politik. Partai-partai besar, termasuk PDIP, tampak lebih sibuk mempertahankan kekuasaan ketimbang memahami kebutuhan rakyat. Mereka lupa bahwa rakyat tidak akan terus-menerus bisa dibungkam dengan narasi kosong atau janji yang tak pernah ditepati. Ironi terbesar adalah bagaimana narasi kebangkitan rakyat kecil yang dulu menjadi fondasi PDIP kini justru berbalik menghantam mereka. Rakyat kecil itu yang dulu disebut-sebut sebagai prioritas, kini merasa ditinggalkan. Mereka menyaksikan elit-elit partai lebih sibuk bersekutu dengan pengusaha besar, terlibat dalam skandal korupsi, dan saling berebut posisi dalam hierarki kekuasaan.
Dan disinilah karma itu bekerja. Rakyat yang terluka tidak hanya diam, mereka perlahan bangkit, menggunakan suara mereka untuk menghukum partai-partai yang dianggap telah mengkhianati amanah. Kekalahan PDIP bukan hanya karena kompetitor yang lebih kuat, tetapi karena luka yang mereka tinggalkan sendiri. Luka itu yang awalnya kecil, kini menganga lebar, menggerus kepercayaan rakyat sedikit demi sedikit hingga akhirnya runtuh. Apakah PDIP akan bangkit kembali? Itu sepenuhnya tergantung pada keberanian mereka untuk jujur terhadap diri sendiri. Apakah mereka akan terus menyangkal bahwa kekalahan ini adalah akibat dari dosa politik masa lalu? Atau apakah mereka akan belajar bahwa kekuasaan tanpa moral adalah jalan menuju kehancuran? Satu hal yang pasti, rakyat selalu menjadi hakim terakhir. Dan seperti yang kita saksikan hari ini, karma politik tidak pernah meleset. Ia datang tepat pada waktunya, membawa balasan bagi mereka yang mengabaikan suara nurani demi ambisi pribadi. Kini, Partai Demokrasi Indonesia, perjuangan berdiri di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus berjalan di jalan yang sama, mengulang kesalahan yang membuat mereka terperosok? Atau mereka akan memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang menuntut pengorbanan ego, pengakuan atas kesalahan, dan keberanian untuk berubah? Sejarah mungkin akan menjadi saksi, tapi pada akhirnya, rakyatlah yang akan menentukan apakah mereka layak diberi kesempatan kedua. Dan hingga saat itu tiba, bayang-bayang karma politik akan terus menghantui, menjadi pengingat bahwa tidak ada kuasa yang abadi jika tidak berpijak pada kebenaran. Kekalahan PDIP di Pilkada 2024 menjadi pukulan telak yang sulit diterima. Namun, alih-alih introspeksi, partai ini justru sibuk mencari kambing hitam atas kejatuhannya. Ada yang menyalahkan perubahan tren politik, ada yang menunjuk lawan sebagai pemecah belah, dan tidak sedikit yang mengeluhkan serangan sistematis terhadap partai. Tapi, bukankah ini justru cermin dari karma yang dulu diramalkan Gus Dur? 23 tahun lalu, Gus Dur dilengsarkan dari kursi kepresidenan oleh manuver politik yang melibatkan banyak aktor, termasuk Megawati dan Amin Rais. Dalam momen itu, Gus Dur sempat melontarkan pernyataan yang kini terasa seperti nubuat. Mereka akan menjadi gelandangan politik. Saat itu pernyataan ini terdengar seperti sindiran biasa. Namun kini kekalahan PDIP di berbagai provinsi dan posisinya yang semakin terpojok seolah membuktikan bahwa karma politik benar-benar nyata. PDIP, partai yang dulu gagah dengan slogan perjuangan rakyat kecil, kini terseok-seok menghadapi kenyataan pahit. Kekalahan ini bukan sekadar angka, ini adalah refleksi dari kekecewaan rakyat. Narasi kerakyatan yang selama ini mereka gembar-gemborkan terasa hambar di tengah praktik politik yang lebih mementingkan elitisme dan kekuasaan. Yang lebih ironis adalah respons partai terhadap kekalahannya. Daripada mengakui bahwa ini adalah hasil dari kehilangan kepercayaan rakyat, mereka sibuk mencari alasan eksternal. Ada propaganda hitam, ada intervensi asing, atau rakyat tidak paham capaian kami. Padahal rakyat paham. Mereka paham betul siapa yang bekerja untuk mereka dan siapa yang sekadar bicara tanpa hasil nyata. Gus Dur dulu dipandang sebagai sosok yang terlalu idealis untuk sistem politik yang penuh intrik. Ia berani menghadapi arus besar, melawan oligarki, dan bicara tanpa basa-basi meskipun tahu itu akan membuatnya dijatuhkan. Ketika akhirnya ia dilengsarkan, itu bukan karena ia gagal memimpin, melainkan karena ia terlalu jujur untuk dunia politik yang kotor. Dan kini, mereka yang pernah menjadi aktor di balik kejatuhannya tengah menghadapi apa yang ia sebut sebagai gelandangan politik, terpinggirkan dari arus utama dan kehilangan relevansi di mata rakyat. Kambing hitam tidak akan menyelesaikan masalah ini. Sebaliknya, semakin PDIP mencari alasan di luar dirinya, semakin rakyat melihat bahwa mereka belum belajar dari kekalahan. Rakyat ingin perubahan nyata, bukan drama politik yang menghabiskan energi untuk saling menyalahkan. Karma politik ini bukan hanya tentang PDIP. Ini adalah pelajaran bagi semua aktor politik, bahwa kekuasaan yang diraih dengan cara yang tidak bermoral pada akhirnya akan runtuh oleh kehendak rakyat. Gus Dur dengan segala kebijaksanaannya telah mengingatkan kita tentang hal ini jauh sebelum hari ini tiba. Dan seperti yang ia katakan, mereka akan menjadi gelandangan politik. Kini kita hanya bisa bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kejatuhan ini jika bukan mereka sendiri? Setiap kekalahan besar dalam politik seringkali menjadi momentum untuk mencari alasan, baik dari luar maupun dalam. PDIP kini berada di pusaran dilema ini. Namun, alih-alih merenungkan kesalahan strategi atau menilai di mana mereka kehilangan sentuhan dengan rakyat,
mereka justru sibuk menunjuk pihak lain sebagai penyebab kejatuhan. Narasi-narasi ini mungkin menenangkan sementara, tetapi jauh dari solusi nyata. Rakyat tidak lagi buta. Mereka menyaksikan bagaimana partai yang dulu dielu-elukan sebagai simbol perjuangan wong cilik kini terjebak dalam kepentingan elit dan oligarki. Sebuah kontradiksi yang begitu jelas, hingga tak lagi bisa ditutupi dengan jargon politik atau program-program simbolis. Kekalahan ini bukan sekadar kesalahan teknis atau kalah taktik, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan. Dan disinilah karma politik itu menjadi nyata. Gus Dur adalah simbol dari perlawanan terhadap politik transaksional, oligarki, dan segala bentuk ketidakadilan. Ketika ia dilengsarkan, itu bukan hanya akhir dari seorang pemimpin, tetapi juga peringatan akan harga yang harus dibayar oleh mereka yang bermain api dalam politik. Kini, mereka yang pernah merampas kekuasaan darinya tengah merasakan bahwa kursi kekuasaan yang didapat dengan cara-cara keliru tidak akan bertahan lama. Sementara itu, upaya mencari kambing hitam hanya memperlihatkan kebangkrutan moral. Rakyat tidak lupa, dan mereka tidak bodoh. Mereka melihat bagaimana selama bertahun-tahun, kebijakan partai ini sering lebih condong pada kepentingan elit dibandingkan rakyat kecil yang mereka klaim perjuangkan. Ketika bantuan langsung tunai dihapuskan, ketika reformasi agraria berjalan lambat, dan ketika korupsi semakin menggurita, rakyat mulai sadar bahwa slogan pro-rakyat tidak lebih dari sekadar hiasan retorika. Apakah ini murni karma sejarah? Mungkin saja. Namun, ada yang lebih fundamental di balik semua ini. Kegagalan memahami bahwa politik adalah soal kepercayaan. Dan sekali kepercayaan itu dirusak, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Gus Dur pernah berkata bahwa politik seharusnya berpihak pada rakyat, bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan. Dalam konteks ini, kekalahan PDIP adalah cermin besar bagi siapapun yang ingin berkuasa. Jika mereka melupakan rakyat, rakyatlah yang akan menghukum mereka. Kini, pertanyaan besar yang harus dijawab oleh PDIP adalah, apakah mereka memiliki keberanian untuk kembali ke jalur yang benar? Apakah mereka siap mengakui kesalahan dan membangun kembali hubungan dengan rakyat? Atau, apakah mereka akan terus mencari kambing hitam, terjebak dalam denial hingga akhirnya benar-benar terlempar dari panggung sejarah? Dan bagi kita semua, ini adalah momen refleksi. Politik yang baik bukanlah soal siapa yang menang atau kalah, tetapi siapa yang mampu menghadirkan perubahan nyata. Gus Dur telah menunjukkan bahwa keberanian untuk berdiri di atas prinsip adalah warisan sejati dalam politik. Mungkin ini saatnya semua pihak belajar dari itu, sebelum karma yang sama datang menghantui mereka. Realita politik hari ini semakin terang benderang. PDIP yang dulu dielu-elukan sebagai partai wong cilik, kini berada di titik nadir popularitasnya. Kekalahan di Pilkada 2024 bukan hanya kekalahan strategis, melainkan manifestasi nyata dari kebencian rakyat yang semakin dalam. Sebuah kebencian yang bukan datang tiba-tiba, tetapi akumulasi dari tahun-tahun kekecewaan. Dan, ya, jika kita memandang sejarah sebagai pengingat, sulit untuk tidak menghubungkan ini dengan karma dari peristiwa 2 dekade lalu. Gus Dur, pemimpin yang dihormati karena ketulusan dan keberaniannya melawan oligarki, pernah dilengsarkan secara politis oleh mereka yang kini merasakan kejatuhan serupa. Sejarah punya cara yang unik untuk membalas. Apa yang dulu tampak seperti kemenangan mutlak, kini berbalik menjadi hukuman yang perlahan tetapi mematikan. Rakyat semakin tidak percaya. PDIP yang seharusnya menjadi motor perubahan justru menjadi simbol dari apa yang mereka lawan di masa lalu. Keserakahan, keangkuhan, dan keterputusan dengan realitas rakyat kecil. Program-program kerakyatan yang mereka janjikan kerap menjadi omong kosong. Sementara elit partai menikmati kemewahan di tengah derita masyarakat yang semakin tertekan oleh kenaikan harga dan minimnya akses ekonomi. Tidak hanya itu, gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter semakin membuat rakyat gerah. Megawati dengan segala pengaruhnya seringkali dianggap lebih sibuk mempertahankan dinasti politik daripada membangun kepercayaan rakyat. Langkah-langkah partai yang kerap meminggirkan suara kritis di dalam tubuhnya sendiri semakin memperjelas bahwa PDIP bukan lagi partai rakyat, melainkan partai elit. Dan ketika kebencian ini memuncak dalam kekalahan di Pilkada 2024, mereka bukannya merenung, tetapi justru mencari kambing hitam. Sikap ini hanya memperburuk keadaan. Rakyat tidak ingin alasan atau teori konspirasi. Mereka ingin bukti bahwa suara mereka didengar, bahwa janji-janji ditepati, bahwa partai ini benar-benar memperjuangkan nasib mereka.
Tapi yang mereka dapatkan adalah pengabaian dan keangkuhan yang sama tahun demi tahun. Apa yang kita saksikan hari ini adalah karma politik yang bekerja secara perlahan tetapi pasti. Gus Dur dalam segala kebijaksanaannya pernah mengingatkan bahwa kekuasaan yang diraih dengan mengorbankan moral dan prinsip akan berakhir tragis. Ia melihat jauh ke depan ketika mereka yang dulu menggulingkannya akan menghadapi balasan dari rakyat yang muak dengan politik transaksional. Kenyataannya, PDIP kini menjadi simbol dari apa yang pernah mereka lawan. Partai yang kehilangan kepercayaan rakyat. Dan kebencian ini yang terus menguat, bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan hari ini, tetapi tentang dosa-dosa masa lalu yang tidak pernah diselesaikan. Rakyat semakin jenuh. Mereka tidak hanya menginginkan perubahan, mereka menuntutnya. Dan jika PDIP tidak segera sadar, mereka bukan hanya kehilangan kekuasaan, tetapi juga relevansi dalam peta politik Indonesia. Sejarah sudah menulis bab ini sebelumnya, dan Gus Dur adalah saksinya. Karma yang ia sebutkan dulu kini menjadi nyata, lebih tajam, dan lebih keras dari yang mungkin mereka bayangkan. Kebencian rakyat adalah pengingat bahwa dalam politik, tidak ada yang lebih kuat daripada suara mereka yang merasa dikhianati. PDIP mungkin masih memiliki waktu untuk bangkit, tetapi hanya jika mereka mau menerima kenyataan pahit ini. Rakyat tidak lagi percaya dan hanya tindakan nyata yang bisa mengubahnya. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah, sebuah bukti bahwa karma politik tidak pernah meleset. Kekalahan PDIP di Pilkada 2024 bukan hanya catatan statistik, tetapi juga refleksi dari sejarah yang tak bisa dihindari. Karma politik telah menunjukkan taringnya, mengguncang mereka yang pernah mengabaikan suara rakyat dan membungkam idealisme demi ambisi. Apa yang terjadi hari ini adalah peringatan bagi semua aktor politik. Kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memperkuat dinasti atau oligarki. Namun pertanyaan besar tetap ada. Apakah PDIP atau bahkan partai-partai lain akan belajar dari ini? Apakah mereka akan berani melakukan introspeksi mendalam atau justru terus berputar dalam siklus kesalahan yang sama? Lebih penting lagi, bagaimana kita sebagai rakyat bisa memastikan bahwa masa depan politik negeri ini tidak lagi dikuasai oleh kepentingan segelintir elit? Sekarang giliran Anda untuk bersuara. Apa pendapat Anda tentang kekalahan PDIP ini? Apakah benar ini karma atas peristiwa masa lalu? Atau hanya sekadar strategi yang keliru? Bagaimana menurut Anda, rakyat bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perubahan yang lebih besar? Mari diskusikan di kolom komentar. Karena politik adalah tentang kita semua. Bukan hanya mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Tuhan yang Maha Bijaksana, kami berdoa agar Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada mereka yang memimpin, termasuk PDIP, agar mereka dapat merenungkan kekalahan ini dengan hati yang jernih. Jadikanlah kekalahan ini bukan sebagai ajang saling menyalahkan, tetapi sebagai momen introspeksi untuk memperbaiki diri, mendengar suara rakyat, dan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan mereka yang pernah khilaf dalam menggunakan kekuasaan. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk berani mengakui dosa-dosa masa lalu dan keberanian untuk memperbaiki apa yang salah. Tuhan yang Maha Penyayang, lindungilah bangsa ini dari politik yang memecah belah, dari ambisi yang melukai, dan dari kepentingan yang hanya mementingkan golongan kecil. Jadikanlah kekalahan ini sebagai jalan menuju kebangkitan politik yang lebih bermoral, jujur, dan berorientasi pada keadilan. Amin. Dan untuk kita semua, semoga doa ini juga menjadi pengingat bahwa kita sebagai rakyat punya tanggung jawab untuk terus mengawasi, menyuarakan kebenaran, dan mendorong perubahan demi kebaikan bersama.